Oke, langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah perencanaan transportasi ini akan mempresentasikan pemilihan dan pembebanan rute pada all or nothing assignment. Next. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Kali Bragastira Wardana dan rekan-rekan saya ada Irfan Satria Hafiz dan Sanggabuana Aditya. Next. Oke, langsung saja all or nothing. Metode all or nothing ini itu merupakan model pemilihan rute yang paling sederhana. Metode ini itu mengasumsikan bahwa proporsi pengendara dalam memilih rute itu yang diinginkan apa? Hanya asumsi pribadi, ciri fisik setiap ruas jalan yang akan dilaluinya, dan tidak tergantung pada tingkat kemacetan. Next. Selanjutnya untuk algoritma all or nothing bisa dijelaskan oleh Mas Irfan Satria. Silakan. Oke. Terima kasih waktunya Mas KL. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma all or nothing. Jadi semua algoritma dimulai dengan tahap inisialisasi. Jadi pada tahap ini itu PAB sama dengan 0 itu rutenya. PAB itu seperti poin-poin. Jadi misal A, B, C, D gitu. Kemudian digunakan salah satu pendekatan. Nah, pendekatannya ada 2, yaitu ada pendekatan pasangan demi pasangan dan pendekatan sekaligus. Next. Oke, pendekatan yang pertama itu ada pasangan demi pasangan. Jadi pendekatan ini tuh pendekatan yang paling sederhana, yang belum tentu paling efisien juga sih. Kemudian kita mulai dari zona asal dan menggunakan zona tujuan secara berurutan. Pertama, tetapkan semua PAB sama dengan 0, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian untuk setiap pasangan ID, itu cara pertama adalah set B menjadi zona tujuan D. Kedua, jika A, B merupakan ruas sebelum dari B, tambahkan PAB sebesar TID, atau buat PAB sama dengan PAB plus TID. Selanjutnya, set B menjadi A, dan yang terakhir, jika A sama dengan I, itu akan stop. Atau lakukan proses selanjutnya untuk pasangan ID berikutnya, atau jika tidak, kembali ke tahap 2. Next. Yang kedua adalah pendekatan sekaligus. Pendekatan sekaligus ini biasa disebut juga metode cascade, karena proses pembebanan arus dilakukan dari simpul ke setiap ruas yang sesuai dengan rute terbaiknya dari suatu zona asal I. Jadi tetapkan PA sebagai besar arus kumulatif pada simpul A. Lalu caranya adalah yang pertama, set semua PA sama dengan 0, sama seperti sebelumnya yang sebelumnya tadi, kecuali untuk simpul tujuan D dengan PD sama dengan TID. Kedua, set B sama dengan simpul terjauh dari I. Yang ketiga, tingkatkan nilai PA sebesar PB dengan A adalah simpul sebelum dari B, atau dengan kata lain set PA sama dengan PA plus PAB. Selanjutnya, tingkatkan nilai PAB sebesar PB, atau dengan kata lain set PAB sama dengan PAB plus PB. Dan yang terakhir adalah set B sama dengan simpul yang paling jauh berikutnya, jika B sama dengan I. Simpul asal telah tercapai, mulai lagi dengan proses simpul asal berikutnya. Jika tidak, teruskan ke tahap 3. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mas Angga pada contoh penerapannya. Silakan Mas Angga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Mas Irfan Satria. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya, angka-angka di sini itu menunjukkan nomor dari garisnya dan atau waktunya juga. Namun di sini saya akan menggunakan pertimbangan jaringan sederhana pada gambar. Jadi sebelumnya itu diketahui nilai MAT-nya A ke C itu 400, A ke D itu 200,
B ke C itu 300 dan B ke D itu 100. Nah, jadi ya, pada gambar berikutnya ini terdapat biaya perjalanan waktu untuk setiap ruas jalannya. Nah, ini angka-angka 400, 200, dan 600 ini didapat dari mana? Itu didapatkan dari nilai MAT-nya. Apabila garis atau line di sini atau ruas jalannya di sini dia saling berhubungan, misalkan pada AC tadi kan 400 di sini dan AD-nya 200, maka MAT di sini akan dijumlahkan. Namun apabila tidak terhubung, nilainya tetap sama seperti MAT sebelumnya. Lalu sama juga yang pada BC dan BD-nya. Jadi bagian 2 ini memperlihatkan pohon biaya yang sesuai dengan biaya ditambahkan dengan kontribusi total arus setelah dilakukan pembebanan. Jadi kontribusi totalnya itu didapatkan dari nilai MAT-nya. Di sini kan B ke D kan nilainya 100 dan B ke C di sini nilainya tetap 300 dan tidak ada lain yang terhubung sehingga tidak perlu dijumlahkan. Yang terakhir, kita bisa gabungkan dari kedua di atas itu AC, AD. Jadi dapat dilihat hasil perjalanannya setelah digabung pada gambar ketiga. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami dan ada beberapa pepatah, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan itu terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia, dan kebahagiaanmu dan kamu akan membentuk sebuah karakter kuat untuk melawan kesulitan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.